Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Life of Privat akan membahas terkait dengan materi usaha dan energi. Lebih tepatnya kita akan membahas usaha itu sendiri, kemudian energi kinetik, energi potensial, dan teorema usaha energi. Seperti biasa, kita akan membahas materi disertai dengan contoh soal yang dimulai dari level mudah, sedang, dan sulit. Namun untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, dipersilakan untuk subscribe, like, comment, serta share video ini. Nah, yang pertama, usaha dan energi. Sebenarnya inilah bagian dari fisika yang menjelaskan bagaimana gaya itu bekerja dan mengubah keadaan energi. Nah, kenapa disatukan ya? Disatukan antara usaha dan energi karena memang ini sangat berkaitan ya. Usaha itu mengakibatkan perubahan energi. Nah, kemudian usaha definisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda hingga benda itu berpindah. Ini ada konsep penting yang sedang dijelaskan di sini, berpindah. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini ya. Ups. Ya. Kalau ada sebuah benda yang padanya itu bekerja suatu gaya tertentu, misalkan gaya F. Ini gaya dari kata force. Wah, ini harus saya jelaskan juga nih. Kalau usaha itu kadang-kadang ditulis kerja ya. Dalam bahasa Inggris itu work. Itu kenapa simbol dari usaha itu pakai W. Nah, saya kembali ke sini. Kalau di sistem ini kita menarik benda itu dengan gaya F, namun kemudian bendanya tidak berpindah, ya. Terus saya tulis tidak berpindah, maka artinya berdasarkan teori ini W-nya itu sama dengan 0. Meskipun kita sudah keringatan menariknya dengan sangat kuat sampai kelelahan, tapi kalau tidak berhasil berpindah, maka secara konsep itu tidak ada tidak ada usaha yang dilakukan. Nah, itu atau usahanya sama dengan 0. Nah, itu yang konsep pertama yang saya ingin jelaskan di poin ini. Nah, kemudian usaha yang dilakukan ketika gaya F menyebabkan perpindahan. Nah, ini kalau ini sudah ada perpindahannya ya. Anggap tadi seperti ini. Kemudian ada benda ini ditarik seperti ini ya. Ada kemiringan tertentu theta. Kemudian benda ini berpindah. Kalau bendanya sudah berpindah, itu artinya sudah ada usaha. Tapi bagaimana cara menentukan berapa besar usahanya? Kita harus tahu seberapa jauh dia berpindah. Nah, kalau ini F ya, maka kita harus mencari komponennya yang searah dengan gerak benda. Nah, dengan dengan apa? Dengan matematika sederhana atau trigonometri sederhana kita bisa tahu bahwa inilah F cos theta ya. Nah, sekarang W-nya sendiri itu adalah F cosinus theta dikali dengan perpindahannya atau D-nya gitu. Atau kalau kita mau tulis lebih mudah, ini adalah W sama dengan F kali D cosinus theta. Nah, seperti itu ya. Dengan kita bisa lihat W itu adalah usaha, satuannya usaha itu adalah joule, kemudian F itu adalah gaya, D itu perpindahan, dan theta itu adalah sudut antara gaya dengan perpindahan. Nah, terkadang kalau seumpama gambarnya itu mudah seperti ini misalkan, nah ini kalau ini mudah nih. Kalau misalkan lurus aja gayanya seperti ini ya, ini kan artinya tetanya sama dengan 0 ya. Kalau theta sama dengan 0, cosinus theta ya. Kalau dia cos 0 berarti 1 gitu. Yang tinggal hanya F kali D gitu ya. Itu untuk definisi usaha dan persamaan yang digunakan. Nah, kita bisa lanjut. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena sedang bergerak. Nah, ini konsep juga nih ya. Kinetik itu kan artinya gerak ya. Ini kinetik itu gerak. Jadi kalau ada benda yang tidak bergerak, nah kalau dia bergerak maka dia punya EK namanya, energi kinetik. Nah, kalau dia diam atau tidak bergerak, ya logika sederhananya
EK-nya pasti sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, karena dia bergerak, maka ini terkait dengan kecepatan ya. Nanti kalau saya ilustrasikan lagi seperti ini ya. Benda massanya M bergerak dengan kecepatan V misalkan, maka kita rumuskan energi kinetiknya itu sama dengan 1/2 M V pangkat 2 ya. Dari sini kita lihat bahwa kalau massanya besar, maka EK-nya juga besar. V-nya cepat, maka EK-nya juga besar. Saya tulis ulang, jadi ini yang lebih enak kelihatan, lebih bagus. EK sama dengan 1/2 M V pangkat 2 ya. Nah, di sini ada keterangannya nih. EK itu energi kinetik, M itu massa, V itu kecepatan ya. Semakin besar massanya, energi kinetiknya semakin besar, semakin cepat bergeraknya, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Nah, seperti itu. Cepat saja. Selanjutnya energi potensial. Energi potensial gravitasi itu dimiliki suatu benda karena dia punya ketinggian dari tanah. Nah, kalau saya misalkan menggambar seperti ini ya, ada kelapa misalkan di atas. Nah, ini dia punya ketinggian dari permukaan tanah, misalkan ketinggiannya H, maka benda ini pasti memiliki energi potensial nih ya. Semakin tinggi dia, ini kan persamaannya nih MGH, semakin tinggi dia maka semakin besar energi potensialnya. Kalau misalkan dia ada di tengah-tengah di sini nih ya, ilustrasinya gini. Kalau misalkan ini adalah H/2 ini, maka ini misalkan dia punya EP1, ini dia punya EP2, maka karena ketinggiannya setengah, maka EP2 itu pasti sama dengan setengah dari EP1. Nah, logikanya seperti itu tuh. Asalkan masanya sama ya, asalkan masanya sama. Nah, itu konsep energi potensial gravitasi. Artinya semakin tinggi dia, semakin besar energi potensialnya. Selanjutnya nih, hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Artinya, ini pernyataan ini mengindikasikan bahwa tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Artinya, energi itu tetap. Apanya yang tetap? Jumlahnya. Jumlahnya tetap ya. Hanya dapat berubah bentuk ya. Jadi hanya dapat berubah bentuk. Dia bisa berubah dari potensial ke energi kinetik atau sebaliknya. Ilustrasi sederhananya begini. Setiap benda itu kan secara umum ya memiliki dua energi. Yang pertama adalah energi potensial. Kalau ini H, di atas dia diam di atas sini nih. Dalam keadaan satu, misalkan dia diam ya, maka di sini keadaannya adalah EK sama dengan 0. EP tidak sama dengan 0. Pada saat dia bergerak ke bawah, anggap di sini itu jatuh ke bawah, ini kan energi potensialnya berkurang. Kenapa berkurang? Ini saya tulis ini EP berkurang. Berkurang. Kenapa berkurang? Karena hanya berkurang. Nah, seperti itu ya. Tapi ketika dia jatuh ke bawah, EK itu bertambah. Bertambah. Kenapa bertambah? Karena ketika dia ke bawah, kecepatannya bertambah. Bertambah. V-nya bertambah. Nah, seperti itu ya. Jadi ada perubahan dari energi potensial, perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, seperti itu. Jadi EP yang berkurang itu tidak hilang, cuma dia ditransfer menjadi energi kinetik. Tapi dimanapun posisinya, EK-nya itu, energi totalnya atau yang kita sebut dengan energi mekanik, itu selalu sama. Selalu sama. Karena ketika energi potensialnya berkurang, maka energi kinetiknya bertambah. Sebaliknya energi kinetiknya berkurang, maka energi potensialnya bertambah. Seperti itu konsep dari hukum kekekalan energi. Nah, terakhir nih untuk teorinya ya.
Teorema usaha energi. Nah, tadi disebutkan di awal bahwa usaha itu adalah kemampuan untuk merubah energi. Nah, sehingga usaha itu sama dengan perubahan, terus saya tulis saja nih. Usaha itu adalah perubahan energi. Perubahan energi. Dia bisa saja kalau kasusnya itu benda yang berubah kecepatannya, maka itu adalah perubahan energi kinetik. Ya, atau EK2 dikurangi dengan EK1. Ini kalau dia bicara kecepatan nih, ya. Kecepatan. Tapi mungkin saja nanti soalnya ada yang bicara ketinggian. Kalau bicara ketinggian, maka tentu saja usaha atau dalam hal ini W itu adalah perubahan energi potensial. Potensial. Atau secara matematik kita bisa tulis W itu adalah delta EP atau EP2 dikurangi dengan EP1. Nah, seperti itu. Itu teorinya, konsepnya, ya. Saya menjelaskannya cepat, tapi teman-teman bisa dipelajari dengan di pause videonya kalau ingin menontonnya, ya. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang soal dulu nih, ya. Sebuah benda ditarik dengan gaya konstan 50 Newton sejauh 5 meter pada bidang datar tanpa gesekan. Hitung usaha yang dilakukan gaya tersebut jika searah dengan perpindahan. Nah, ini levelnya mudah nih. Sangat mudah malah. Nah, ada sebuah lantai yang licin. Nah, lantai licin itu mengindikasikan tidak ada gesekan, ya. Ada benda, ya, ditarik dengan gaya F sama dengan 50 Newton. Kemudian dia berpindah sejauh 5 meter. D sama dengan 5 meter. Nah, karena W-nya yang ditanyakan, W sama dengan F kali D gitu. Karena dia sudah searah, boleh juga sebenarnya pakai rumus umumnya tadi, cosinus theta gitu. Tapi dengan asumsi karena dia searah berarti theta sama dengan 0. Maka F-nya, ini 50 kali 5 kali cos 0. Cos 0 itu cosinus 0 itu sama dengan 1. Nah, ini 1. Maka ini jawabannya adalah 250 joule. Nah, seperti itu nih W-nya. Nah, ini masih level sangat mudah. Untuk soal yang kedua ini juga mudah. Kita hanya tinggal menghitung saja, ya. Sebuah bola bermassa 2 kg. Oke, ada massa, ada bola, ya. Massanya 2 kg. 2 kg. Kemudian bergerak dengan kecepatan V 10 meter per second. Yang ditanyakan EK. Kalau kita masih ingat tadi EK itu 1/2 mv kuadrat. Berarti tinggal kita masukkan saja nih. 1/2 dikali 2 kali 10 pangkat 2. Ini coret-coret. Berarti EK tinggal 100 joule. Nah, seperti itu, ya. Mudahnya seperti itu. Tapi boleh saja nanti ya dibalik-balik gitu, ya. Boleh saja diketahui nanti EK-nya, kemudian ditanyakan V-nya gitu kan. Atau diketahui EK-nya, ditanyakan massanya. Itu boleh saja, tinggal kita balik-balik saja persamaannya. Nah, selanjutnya nih. Ini masih level mudah juga. Suatu sistemnya ini sebuah benda bermassa 5 kg ada di atas ketinggian 10 meter. Ini ketinggiannya H sama dengan 10 meter. Yang jelas massanya ini 5 kg. Kalau kita pakai tetap percepatan gravitasi bumi untuk memudahkan kita menghitung adalah 10 meter per second kuadrat, maka kalau EP-nya berarti MGH berarti 5 kali 10 kali 10. Ini mudah saja nih. 500 joule. Nah, seperti itu, ya. 3 level mudah. Nah, sekarang kita pindah ke soal yang levelnya agak sedikit sedang gitu. Sebuah mobil bermassa 1000 kg dipercepat dari keadaan diam.
Ada mobil ya. Saya kurang pandai menggambar sebenarnya sih. Ini mobil ya. Mula-mula diam berarti V1 sama dengan 0 ya. Masanya mobil ini sama dengan 1000 kg. Bergerak dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 20 meter per second. Oke, ada suatu keadaan di mana mobil yang sama ya, itu kecepatannya V2 itu 20 meter per second. Hitung usaha total yang dilakukan oleh gaya pada mobil tersebut. Oke. Berarti ini mobilnya, karena ini mobil yang sama, berarti di sini juga M-nya 1000 kg ya. Ditanyakan kan usaha W. Nah, ini kita sudah pakai konsep teorema usaha energi. Ini kita pakai konsep ini W-nya kita tentukan dengan teorema usaha energi yang mengatakan bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi. Nah, karena soalnya bicara kecepatan, maka tentu saja W itu sama dengan delta EK atau EK2 dikurangi dengan EK1. Nah, EK2 tentu saja 1/2 M V2 kuadrat dikurang 1/2 M V1 kuadrat. Ini V2 ya. Berarti tinggal keluarkan 1/2 M karena masanya sama dikali dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Tinggal masukkan 1/2 kali masanya 1000. V2 nya kan 20 ya, pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2 karena dari diam tuh. Berarti tinggal ini hasilnya adalah 500 ya, dikali dengan 400 sama dengan ini 20, sisa nolnya berapa tuh? 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Atau boleh juga ini karena 5, berarti 2 kali 10 pangkat 5 joule. Notasi ilmiahnya seperti itu ya. Nah, ini yang levelnya sebenarnya masih agak sedang atau mudah juga sebenarnya ya. Nah, selanjutnya soal yang terakhir ya, soal kelima. Di video ini kita tidak membahas soal yang sulit karena kalau sulit agak panjang sehingga nanti dipisahkan di video yang lain. Nah, sebuah benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 50 meter. Nah, ini saya gambar aja dulu ya. Seharusnya seperti inilah ya. Ada benda bermassa 2 kg pada ketinggian 50 meter. Cukup tinggi nih. Kalau kejatuhan dari ketinggian ini bisa modar juga nih ya. Hitung kecepatan benda sebelum menyentuh tanah dengan menggunakan prinsip kekekalan energi. Oke. Prinsip kekekalan energi tadi. Prinsip kekekalan energi ya. Kekekalan energi mengatakan bahwa anggaplah pada saat dia berada di atas sini, ini namanya titik 1, ini saat sebelum menyentuh tanah titik 2. Nah, karena energi itu konstan, maka energi mekanik atau energi total di titik 1 itu pasti sama dengan energi mekanik di titik 2 gitu, ya kan? Seperti itu. Yang ditanyakan kan berapa kecepatannya di sini nih? V. Yang jelas kalau EM1 berarti itu adalah EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Nah, seperti itu. Nah, EP1 kan ada M kali G kali H. Tapi kalau ini karena dia di atas diam, maka ini pasti 0 nih. Ya, maka tambah 0 sama dengan, nah kalau dia tepat di tanah, maka ini pasti 0 nih. Ya, karena dia sudah tidak punya ketinggian ya. Ini 0 tambah 1/2 MV kuadrat. Nah, V ini yang ditanyakan gitu. Sehingga kalau itu sederhananya kita bisa coret. M-nya kita coret ya. Ini G-nya berarti 10, hanya 50.
itu sama dengan 1/2 V kuadrat. Nah, kalau begitu kita bisa tulis nih. 10 kali 50 kan 500. 500 sama dengan setengah V kuadrat. Berarti 1000 nih ya. 500 kali 2 kan 1000. Berarti boleh saya tulis V kuadrat sama dengan 1000. Berarti kalau V itu adalah akar dari 1000. 1000 itu kan 100 kali 10, berarti ya 10 akar 10 ya, meter per second. Nah, itu. Akar 10-nya bisa dicari atau ya, bisa dicari. Kalau akar 10 kan sekitar 3, sekian, berarti bisa pakai kalkulator lah ya. Baik, demikian teori terkait dengan usaha dan energi disertai dengan 5 contoh soal mulai dari yang mudah sampai yang sedang. Semoga video ini membantu untuk memahami lebih jauh terkait dengan konsep usaha dan energi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.